lagi di Ruang Keluarga, dan Keluarga Indonesia kita masih membahas topik tentang jika pasangan meninggal dunia. Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter di @daya_TV dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan psikolog Mbak Wika dan Mbak Arli. Nah, Mbak Wika, kalau berbicara mengenai orang yang ditinggalkan pasangan meninggal dunia seperti itu, ada beberapa orang yang bisa dalam waktu misalnya hitungan tahun, 1-2 tahun gitu, kemudian sudah istilahnya gitu ya, keluarga Indonesia sudah bisa move on gitu, untuk kemudian siap untuk menghadapi atau menuju hidup yang baru seperti itu. Tapi mungkin ada juga banyak orang yang sampai bahkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu kan, kok rasanya nggak hilang-hilang perasaan sedihnya. Nah, sebetulnya faktor-faktor apa aja sih Mbak yang berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya seseorang bisa segera untuk mengatasi emosi-emosi tersebut dan beralih ke kehidupan yang normal, istilahnya seperti itu. Iya, memang susah ya Mbak Ayu ya, artinya kehilangan orang yang paling kita kasihi, yang paling dekat gitu ya, pasangan hidup itu kan sesuatu yang kalau mau diukur tuh susah ya, kapan sih selesai, berhenti. Tapi kalau kita mau lihat ujungnya, kapan sih istilahnya kita bisa move on. Sebetulnya dibilang move on enggak, tapi pada akhirnya ketika kita sudah bisa mengenang pasangan kita itu dengan indah, dengan kenangan-kenangan indah, disitulah sebetulnya kalau kita bisa bilang sebagai move onnya gitu. Tapi nggak hilang gitu, tapi dia sudah nggak dengan sakit hati, nggak dengan sedih, tapi sudah dengan indah gitu, kenangan-kenangan yang indah gitu. Nah, kalau kita mau lihat faktor-faktornya apa ya, ada beberapa faktor. Salah satunya akan berbeda kalau kematian itu sifatnya mendadak atau mungkin penyakit yang sudah panjang gitu, akan berbeda. Artinya yang ditinggalkan karena mendadak, misalnya kecelakaan, sakit yang mendadak seperti tadi diilustrasikan oleh Ibu tadi, itu akan lebih berat dibandingkan mungkin kalau misalnya pasangannya sudah sakit yang cukup lama gitu ya. Kemudian juga hal lain juga dipengaruhi misalnya dengan sebetulnya relasi mereka seperti apa. Semakin dekat, semakin apa ya, bermakna hubungan itu juga membuat kehilangan jadi terasakan semakin dalam. Tapi juga sebetulnya relasi yang bermasalah, artinya banyak sakit hati, konflik yang belum terselesaikan sampai dengan pasangan itu meninggal, itu juga bisa menimbulkan dampak yang kemudian jadi dampaknya tuh parah gitu, bisa seperti itu. Kemudian juga usia ya, misalnya ketika meninggal di usia masih produktif, usia masih muda, mungkin dampaknya akan terasa lebih berat dibandingkan, walaupun nggak bisa dibilang begitu juga ya, mungkin usianya sudah jauh lebih tua misalnya seperti itu. Atau juga salah satunya yang mempengaruhi adalah faktor kepribadian. Apakah orang yang ditinggalkan ini punya kerentanan kepribadian yang membuat dia susah move on. Misalnya pada dasarnya orangnya lebih mudah murung, lebih mudah merasa sedih, lebih mudah merasa cemas, kemampuan dia untuk mengelola stres itu nggak terlalu bagus misalnya sebelum ditinggalkan. Itu membuat ketika kehilangan lebih susah untuk menghadapinya gitu. Oke, jadi ada baik faktor internal dari dalam diri seperti itu yang akhirnya membuat masing-masing pribadi itu punya rentan waktu yang beda atau kesiapan yang berbeda untuk mengenang pasangannya, untuk pada akhirnya ya keluarga Indonesia mengenang pasangannya dengan indah. Nah, kalau Mbak Arli gimana Mbak? Dalam 2,5 tahun ini gitu, apakah sudah sampai pada titik seperti yang Mbak Wika tadi sampaikan, sudah bisa mengenang pasangan yang indah-indahnya saja? Wah ya gitu kan ya Mbak? Ya maksudnya udah nggak dengan sakit, sudah tidak dengan sakit, sakit hati, sudah tidak dengan kemarahan, itu udah sampai ke tahapan itu belum Mbak? Relatif juga ya, kadang ketika saya merasa sedang nyaman perasaan, saya bisa mengenang yang indah-indah gitu kan, atau bercerita kepada anak-anak, dulu ayah kamu begini, bercerita dengan senyum. Tapi kalau lagi memang itu berceritanya sampai nangis, nah malah anak saya nanya, kok ibu nangis ya? Enggak, dulu ayah kamu tuh baik, begini. Ya, kita berusaha memperkenalkan figur ayah yang mestinya sekarang saat ini ada di dekat dia seperti ini gitu. Selama setahun pertama sih mungkin memang masih berat. Ketika bercerita ditanya ayahnya, saya langsung emosional. Tapi kalau sekarang mungkin
relatif sudah bisa lebih menerima, kemudian juga banyak hal yang sudah saya dapatkan dari pengalaman hidup ini membuat saya lebih bisa kuat apapun gitu kan. Saya harus bisa lebih baik dan bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak saya, karena kalau mereka melihat saya selalu sedih gitu, murung gitu kan juga tidak baik buat perkembangan mereka, sementara mereka sudah tidak ada figur ayah. Saya harus bisa menjadi kedua figur itu, jadi maskulin feminim tetap saya tampakkan ke dalam pendidikan saya sehari-hari bersama anak-anak seperti itu. Jadi kalau sisi feminimnya aja kan nanti jiwa mereka juga tidak terlengkapi mungkin ya nanti perkembangan jiwa. Dua-duanya putra ya anaknya? Iya. Oke. Usianya? Yang pertama 8 tahun, yang kedua 3 tahun. 8 tahun dan 3 tahun. Oke, dan bahkan sampai 2,5 tahun ditinggal oleh almarhum suami seperti itu masih up and down ya. Datang pergi, datang pergi seperti itu gitu ya. Nah, sebetulnya Mbak Wika kalau berbicara mengenai waktu gitu, ada nggak sih sebetulnya tentang waktu yang ideal? Maksudnya umumnya gitu. Ini akan bisa sampai di tahapan bisa menerima dengan baik itu setelah misalnya berapa tahun ditinggal oleh pasangan. Katakanlah artinya intensitas emosi sudah tidak sangat mengganggu ya, artinya kalau sedih itu bukan yang benar-benar sedih di titik terbawah, marah juga bukan seperti itu. Kita katakan rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun rata-rata. Itu artinya bukan move on ya, belum move on, tapi paling tidak gejolak emosinya, kesedihannya itu sudah, kalau kita bilang seperti gelombang itu dia sudah lebih reda, lebih tenang. Iya, Oke, 6 bulan 1 tahun sampai seperti 1 itu ya. tahun. Tapi itu minimal ya Mbak. Artinya karena banyak faktor-faktor juga yang kemudian berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya proses penstabilan emosi itu ya Mbak ya. Kemudian biasanya juga ini Mbak, kadang-kadang kalau misalnya kita udah tenang tapi ada peristiwa-peristiwa yang kemudian membuat rasanya bisa dibilang down lagi, misalnya ada peristiwa hari-hari yang penting, misalnya hari ulang tahun, ulang tahun pernikahan, atau misalnya lebaran, seperti itu. Kadang-kadang itu kemudian membuat jadi sedih lagi Mbak. Naik lagi itu ya. Iya, betul. Keluarga Indonesia, perbincangannya akan kita lanjutkan Keluarga Indonesia selepas informasi menarik yang telah kami siapkan untuk keluarga Indonesia di rumah. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter @daya_TV dikasih hashtag ruang keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas yang satu ini, tapi sebelumnya satu lagu lagi dari Kak Bosco. Silakan Kak.